Sintayong merasa yakin dengan skuad Garuda bakal bisa bersaing dengan kontesan lain di Piala Asia U23. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut khawatir pemain-pemain yang diharapkan bergabung dengan timnas tidak dilepas oleh klub. Beberapa pemain yang dimaksud oleh Sintayong diantaranya adalah Iver Yener, Elkan Bagot, Ravel Struijk dan juga Pratama Arhan. Masalahnya hanya seperti Iver Yener, Elkan Bagot, Ravel Struijk, Pratama Arhan apakah bisa dilepas klub? Itu yang sangat penting pada Piala Asia U23, ujar Sintayong. Jika bisa dipanggil saya berani dan yakin untuk menantang, kata Sintayong. Hadirnya Akademi Sepak Bola Modern besutan Prabowo Subianto yakni Akademi Garuda Yaksa menyedot perhatian luas. Diresmikan olehnya dan Ketum PSSI Erick Thohir pada Kamis 14 Desember 2023, Akademi yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat ini terdiri atas 2 lantai. Sementara itu pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menyambut baik berdirinya akademi ini dan berharap lahir pemain andalan timnas Indonesia dari sana. Ide sangat bagus dari Pak Prabowo yang langsung diwujudkan dalam bentuk infrastruktur berupa fasilitas lapangan berstandar internasional. Harapan ke depan tentunya akan hadir pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk tim nasional Indonesia, ujar Kesit Budi Handoyo. Ravel Struijk sukses menyumbangkan gol untuk ADO Den Haag U21. Struijk mencetak 1 gol saat timnya berhadapan dengan FC Volendam dalam Liga Belanda U21 Sabtu 16 Desember 2023. Bertanding di Krasstadion, pertandingan berjalan ketat saat awal laga dan juga berakhir dengan skor 3-2. ADO Den Haag dalam 3 laga terakhir ini gagal mendapatkan hasil yang positif. Bagi Struijk, bermain untuk ADO U21 justru membawa berkah. Dia sukses menjadi pemain kunci untuk tim muda ADO dalam 3 pertandingan. 4 gol menjadi bukti bahwa dia adalah satu pemain muda yang memiliki kualitas. Dan sejauh ini ia telah mencetak 9 gol untuk tim muda ADO dari 37 pertandingan. Ravel Struijk meski harus turun ke tim junior, hal ini jadi kabar baik karena dia terus memberikan kontribusi dan juga menambah menit bermain. Selain itu dia akan tetap bugar dan bisa cepat beradaptasi saat merapat ke timnas Indonesia nanti. Hasil ini sekaligus jadi modal penting jelang pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. TC untuk persiapan Piala Asia 2023 tersebut akan mulai digelar pada 20 Desember di Turki. Namun bagi pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad, mereka dijadwalkan bergabung pada tanggal 1 Januari nanti. Tentu nama winger berusia 20 tahun ini mungkin jadi salah satu nama yang akan dibawa nanti oleh pelatih Sintayong. Ada 6 nama pemain yang sudah terkuak dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. 3 pemain terbaru yang diketahui dipanggil ke skuad Garuda ialah pilar Persib Bandung. Ketiga pemain Persib itu ialah Mark Locke, Edo Febriansah dan juga Rahmat Irianto. Sebelumnya sudah ada 3 pemain yang nampaknya dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Yakob Sayuri, Sadil Ramdhani hingga Justin Hubner. Dan rencananya bakal ada 30 pemain yang bakal ikut pemusatan latihan atau TC di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Media Vietnam Bongda 24 menyoroti bujukan Sintayong agar Emil Audero mau tampil di timnas Indonesia. Sang kiper disebut-sebut akan menjadi pilihan utama jika mau dinaturalisasi. Mereka menyebut jurus terakhir pelatih asal Korea Selatan itu sebuah tawaran yang menarik. Pelatih Sintayong mengirimkan penawaran menarik untuk kiper yang bermain di Inter Milan. Bunyi artikel Bongda dikutip pada Minggu 17 Desember 2023. Di sisi lain patut dinanti apakah bujuk rayu Sintayong itu mempan untuk memikat hati Emil Audero. Yang pasti sang kiper jika mau dinaturalisasi baru bisa membela Indonesia paling cepat tahun depan. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke siap bergabung dengan skuad Garuda. Liga 1 memang masuk masa libur dan Locke akan terbang ke Jakarta untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Mark Locke menjelaskan bahwa setelah laga tandang melawan Bali United, dia akan bergabung ke timnas. Menurutnya kesempatan untuk bermain di Piala Asia 2023 jadi kebanggaan tersendiri. Saya sangat menantikan Piala Asia 2023 karena ini turnamen yang sangat bagus untuk dimainkan. Tentunya saya sangat bersyukur, kata Mark Locke. Pelatih Irak Jesus Casas membuat opsi darurat menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Casas mengirim pesan kepada pemain profesional Swedia di Helsingborg, yakni Amin Al-Hamawi, dan memintanya untuk bersiap dan juga siap menghadapi Piala Asia yang mungkin dia ikuti awal tahun depan. Al-Hamawi akan menjadi opsi darurat jika salah satu cedera untuk menggantikannya di daftar final yang akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut.
Sumber yang sama mengindikasikan bahwa daftar awal timnas Irak adalah termasuk penyerang Muhammad Ali, Ali Al-Hamadi, Aiman Hussein, Pasang Abdullah, Asar Rustam, dan juga Amin Al-Hamawi. Irfan Jauhari divonis menderita cedera ACL, yakni pada Agustus 2023 di ajang Piala AFF U23 2023. Kala itu Irfan dinyatakan harus melakoni masa pemulihan selama 9 bulan. Dan kini setelah menjalani operasi, Irfan menunjukkan progres cepat di bulan keempat. Dokter tim Persis Solo yakni Iwan Wahyu Utama memberi kabar baik itu pada Sabtu 16 Desember 2023. Irfan Jauhari diberitakan sudah menjalani jogging. Irfan Jauhari sudah memasuki bulan keempat, kata Iwan Wahyu. Sudah mulai jogging di lapangan, tambahnya. Dokter Iwan bahkan optimistis Irfan bisa sembuh lebih cepat. Kita harapkan nanti bulan Maret dia bisa bergabung dengan tim, tegas Iwan Wahyu. Yordi Ahmad kembali dipercaya menjadi starter kala JDT bertanding melawan Penang FC, yakni pada laga penutup Liga Super Malaysia 2023 di Stadion Sultan Ibrahim Sabtu 16 Desember 2023. Yordi Ahmad main penuh dalam laga tersebut. JDT menutup babak pertama menjadi 5-0. Dominasi JDT berlanjut pada babak kedua, yakni dengan memborong 3 gol tambahan. Yordi Ahmad berperan besar dalam capaian trofi Liga Super Malaysia 2023. Selain itu, Yordi Ahmad juga membantu JDT menyapu bersih semua trofi yang dipertandingkan di Malaysia pada musim ini. Trofi yang dimaksud adalah Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala FA Malaysia, dan juga Piala Sumbangsih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terlihat mendatangi kantor imigrasi Jakarta Pusat. Hal tersebut terlihat di akun Instagram resmi milik kantor imigrasi Jakarta Pusat. Sintayong datang ke kantor imigrasi Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember 2023. Pelatih Korea Selatan tersebut terlihat memperpanjang izin tinggal atau ITAS. Seperti diketahui berdasarkan laman resmi Ditjen Imigrasi, setiap orang asing di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Dan Sintayong dalam postingan tersebut juga memberikan testimoninya. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kandim Jakarta Pusat yang cepat dan mudah, ungkap Sintayong. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia awalnya bakal berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. PSSI kemudian memperpanjang kontrak Sintayong. Hal ini karena Sintayong masih akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 di Qatar. Begitu juga dengan penampilan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang bakal bergulir pada April mendatang. Kontrak Sintayong sendiri bakal berakhir hingga Juni 2024. Karena itu Sintayong harus memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes pernah jadi korban tendangan bebas maut Lionel Messi. Hal itu terjadi ketika sang kiper FC Dallas tersebut berhadapan dengan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi dan kolega di ajang Leagues Cup 2023. Sekedar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Martin Paes masuk daftar calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi bersama gelandang FC Heerenveen Tom Haye. Martin Paes sendiri sudah memberikan sinyal ingin bergabung dengan timnas Indonesia, sebab dia telah memberikan kode dengan memfollow akun Instagram PSSI dan juga Erick Thohir. Prabowo Subianto berjanji akan mengirim skuad timnas Indonesia U20 ke Qatar sebagai salah satu persiapan rencana Indonesia maju sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Saat itu saya pernah berjanji mengirim tim U17 untuk melakukan persiapan di Qatar, tapi karena waktu yang sangat mepet dengan Piala Dunia U17, hal itu belum terlaksana. Ini seiring dengan misi Indonesia mencalonkan tuan rumah Piala Dunia U20 2025, saya akan menunaikan janji saya mengirim timnas U20 untuk persiapan jangka panjang di Qatar, ujar Prabowo. Ya, nantinya timnas Indonesia U20 akan menjalani persiapan di Aspire Qatar, yang merupakan salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Raja Nainggolan merupakan rekrutan terbesar klub Liga 1 musim ini, yakni dengan reputasi besar sebagai pemain Eropa. Setelah 2 pekan berlatih bersama klub baru dan sebagai pemain yang tak bermain profesional selama setengah musim terakhir, skenario terbaik yaitu ia masuk pada menit akhir saat pemain tengah mulai kedodoran. Menghadapi tim lawan yang sudah keletihan, Nainggolan bisa melepaskan tembakan geledek yang pernah membuatnya ditakuti. Ya, pada usia emasnya mantan anak asuh Antonio Conte itu mudah mencetak gol dari luar kotak penalti dengan syuting keras. Dan salah satu korbannya yaitu timnas U23 Indonesia saat bertanding melawan Jakarta All Stars yang diperkuat Nainggolan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.